saya untuk segera menyadarkan ibu saya. Tapi saya kan gagal, Nis. Jadi, apa yang harus saya katakan ke Pak Kiai kalau saya nggak berhasil? Saya rasa Pak Kiai maklum, Mas. Jangankan Mas Jamil, Nabi Ibrahim aja tidak bisa menyadarkan bapaknya sendiri. Dan Rasulullah juga tidak berhasil menyadarkan pamannya. Hidayah itu milik Allah, Mas. Tugas manusia. Tolong selidiki, kalau ada informasi penting ngasih tahu saya. Iya, Bos. Iya, Bos. Yuk. Dasar bodoh. Nih, Bu. Makasih. Berapa liter? Berapa liter, Bu? Berapa? 1 liter ya. Berapa liter? Hah? 2 liter. Ini yang 2 liter. Oh, 2 liter. Silakan, Bu. Kok ada anak bos? Iya, ya. Kok dia ada di situ ya? Waduh, gimana ini? Ya udah, kamu lapor bos saja. Saya di sini. Udah cepat. Ya. Oh, 2 liter. Berapa mil? 2 liter, Bu. Oh, 2 liter. Iya. Berapa liter, Ibu? 1 liter. Oh, 1 liter. Tenang ya, Bu ya. Semua dapat bagian. Oke. Anak gak tahu diri. Pulang kamu. Pulang. Bu, sabar, Bu. Sabar. Pulang, saya bilang. Sabar, Ibu. Saya mohon Ibu sabar. Saudara nggak usah ikut-ikutan ya. Ini masalah keluarga. Pulang. Ayo pulang. Pulang. Jadi ternyata kamu yang membantu mereka mendapatkan pasokan beras. Ibu nggak nyangka. Ibu nggak nyangka sama sekali. Bu, mohon dimaklumin aja ya, Bu. Saya ngebantu Bu Rahma itu demi kepentingan masyarakat banyak yang lagi kesulitan. Ngomong kosong. Bilang aja kamu udah kepincut sama anak perempuannya. Mereka itu sengaja mempergunakan anak perempuannya untuk memikat kamu, tahu? Tidak, Bu. Bu Rahma dan Pak Usman itu orangnya nggak seperti itu. Diam kamu. Tadinya ibu pikir kamu cuma bodoh. Tapi ternyata kamu lebih dari itu. Kamu nggak cuma bodoh, tapi kamu pengkhianat. Dan kamu sudah mengkhianati ibu kamu sendiri. Pergi kamu. Pergi kamu dari rumah ini dan jangan pernah kembali lagi. Mulai detik ini, kamu bukan anak ibu lagi. Bu, Pergi! Pergi kataku! Permisi. Kok cemberut aja sih? Ngapain? Kalau mau nagih uang kekurangan beras belum ada. Ya enggak lah. Malah aku sudah melupakannya. Aku lagi sebel nih. Aku tahu. Makanya aku kesini. Siapa tahu bisa mengobati hati kamu yang lagi sebel. Atas nama keluarga, Bapak minta maaf. Ini semua gara-gara kami, Nak Jamil. enggak kok, Pak. Begini ini kan sudah biasa. Lagian zaman dulu aja para rasul itu menerima cobaan yang lebih berat. Tapi kan Nak Jamil jadi sengsara seperti ini. Oh, kata siapa Pak saya sengsara?
Justru saya malah menikmati ini kok, Pak. Lagian kan udah waktunya saya untuk mandiri. Tapi kan nggak harus narik beca. Betul, Pak. Saya juga bilang sama Mas Jamil. Tidak pantas narik becak. Dawung sarjana kok narik becak. Tapi dianya itu bersikeras, Pak. Minta tolong ke saya untuk menemui majikan saya. Ya sudah, bagaimana kalau membantu di toko saya aja? Jangan, Pak. Nanti malah memicu peperangan yang lebih hebat antara keluarga Bapak dengan ibu saya. Oh, tapi maaf loh, Pak. Ini bukan maksud saya untuk membuat Bapak merasa bersalah. Sungguh kok, Pak. Saya itu nggak apa-apa, Pak. Bener deh. Lagian, begini ini kan hanya untuk sementara. Mas Jamil, tuh ada calon penumpang. Silakan Mas Amir aja. Loh, saya kan sudah 4 kali. Capek dong. Udah Mas Jamil aja, kan baru sekali narik. Udah kalau gitu. Makasih, Mas. Pak, saya permisi dulu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, Pak. Depan. Iya, silakan, Bu. Hati-hati, Mas. Yuk, Mas Amir. Ngapain kamu ke rumah saya malam-malam? Keluar ngedap-ngedap kayak maling aja. Hah? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Hei, Jamil! Ngapain kamu di sini? Bu, Jangan panggil aku ibu. Cepat pergi dari sini atau aku teriaki maling kamu. Bu, sadar, Bu. Istighfar. Ada apa, Bos? Usir anak itu. Hajar dia. Aduh, saya jadi nggak enak nih. Tiap hari dikirimin makanan terus kayak begini. Mas Jamil kenapa ngerasa nggak enak? Orang Nisa ikhlas kok. Ya, tapi kan saya jadi repotin kamu. Justru Bapak dan Ibu Nisa yang ngerasa lebih ngerepotin. Sampai-sampai Mas Jamil sengsara seperti ini. Tuh kan, itu lagi. Saya tuh paling nggak senang ngedenger itu, Nis. Kan saya udah bilang, hidup kayak gini tuh nggak apa-apa buat saya. Justru saya malah bahagia kok. Bahkan saya pernah dengar ada beberapa menteri kita yang dulunya juga tinggal di masjid. Ya, siapa tahu aja saya nanti bisa jadi menteri. Tapi kan Mas Jamil seorang sarjana. Anaknya Bu Lasmi, orang terkaya di kampung ini. Justru yang saya lakukan sekarang ini adalah untuk mendidik masyarakat. Bahwa yang halal itu jauh lebih baik, lebih mulia dan lebih barokah. Walaupun didapatnya dari pekerjaan yang kasar. Mas Jamil kenapa nggak balik lagi aja ke pesantren? Saya malu nih sama Pak Kiai. Soalnya Pak Kiai itu kan sudah tahu tentang keadaan ibu saya dari dulu. Dan beliau itu mewanti-wanti saya untuk segera menyadarkan ibu saya. Tapi saya kan gagal, Nis. Jadi
Apa yang harus saya katakan ke Pak Kiai kalau saya nggak berhasil? Saya rasa Pak Kiai maklum, Mas. Jangankan Mas Jamil, Nabi Ibrahim aja tidak bisa menyadarkan bapaknya sendiri. Dan Rasulullah juga tidak berhasil menyadarkan pamannya. Hidayah itu milik Allah, Mas. Tugas manusia